Kita bertemu kembali pada perkuliahan hari ini tanggal 22 November 2021 ya. Kita akan membahas pelajaran atau kuliah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang sebelumnya kita pernah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, yaitu kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan kitab Tauratnya, Nabiullah Dawud alaihissalam dan kitab Zaburnya, Nabiullah Isa alaihissalam dan kitab Injilnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dengan membawa kitab suci Al-Quran yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kita sebagai seorang muslim wajib percaya kepada kitab-kitab itu dan tidak perlu lagi kita belajar kitab selain Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Baik, teman-teman mahasiswa, kita akan melanjutkan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jangan lupa setelah materi ini selesai, teman-teman diminta untuk meringkas materi ini, kemudian kirim di classroom atau e-learning. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Maksudnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah kita meyakini dengan benar, dengan sepenuh hati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul pada masanya. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu dari Allah kepada nabinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup di dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sehingga orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini, dia akan menemukan kebahagiaannya, karena mereka, para nabi dan rasul, telah diutus oleh Allah dan diberikan kenabiannya untuk menyampaikan risalahnya di masanya. Dan kita sekarang adalah masa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi sesudahnya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Dengan demikian kita seorang muslim tidak dibenarkan meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ya, demikian. Dengan demikian orang yang beriman kepada Rasul Allah, dia yakin kepadanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan karena dia telah mengikuti petunjuk-petunjuknya nabi dan rasul yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu keadaan hambanya, maka nabi diutuslah ke muka bumi ini untuk mengajarkan kebenaran, untuk mengajarkan kebahagiaan, untuk mengajarkan mereka agar mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu dunia dan kebahagiaan akhirat. Menurut Imam Abaidawi, katanya Rasul itu adalah orang yang diutus Allah dengan membawa syariat yang baru untuk menyeru manusia kepada jalannya Allah. Ini artinya bahwa Rasul itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk umat manusia, ya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir. Kita tahu beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu setidaknya kita percaya hanya 25 Nabi dan Rasul saja. Walaupun banyak sekali Nabi-Nabi itu, ya, tidak terhitung jumlahnya, tapi kita punya kewajiban hanya untuk belajar, mengetahui cukup 20 Nabi dan Rasul saja. Walaupun Nabi itu adalah banyak sekali jumlahnya.
Yang terpenting bagi kita, kita beriman dan yakin apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, kita yakini, kita percaya dan kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Mengenai bagaimana identitas Rasul dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7 dan surat Al-Mu'min ayat 78. Allah berfirman yang artinya kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, maksudnya Nabi Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar teman-teman mahasiswa supaya bertanya kalau tidak mengetahui tentang siapa nabi kita, ya, apa tugas nabinya. Tertanya kepada orang yang mengerti, kepada para ulama, para ustadz atau guru agama atau dosen agama yang mengajarkannya, supaya kita tahu wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi itu, ya, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dalilnya, dasarnya bahwa Allah telah mengutus seorang rasul, ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'min, ya, ayat 78. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, putuskanlah semua perkara itu dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Dengan demikian, tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa ada rasul, nabi dan rasul yang oleh Allah tidak diberitakan, tidak diceritakan. Ya, tadi kita hanya mengenal nabi yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang sangat banyak, ya, 25 nabi saja. Selainnya ya tidak perlu kita belajar lagi, ya. Cukup 25 nabi rasul saja kita yakini walaupun banyak. Tentunya 20 nabi dan rasul ini kita pelajari riwayat hidupnya, kehidupannya, sehingga kita bisa meneladani semua kisah-kisah mereka, para nabi ini, menjadikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tugasnya? Ya, tugasnya tidak lain adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan keyakinan hanya Allah saja yang berhak disembah, tidak menyembah selainnya. Karena Allah ini maha kuasa segala-galanya. Allah maha pencipta, Allah maha segalanya, ya. Dan Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Dan demikian orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti dia tauhidnya benar, karena telah mengikuti Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah merupakan suatu yang dicontohkan agar kita bisa dengan mudah mempelajari karakteristiknya, agar kita tahu cara beribadahnya,
cara bermuamalahnya, cara akhlaknya. Maka dengan kita mengenal dan tugas daripada para nabi, maka akan memudahkan kita untuk mempelajarinya. Jadi tugas nabi ini adalah mengajarkan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Dengan tahu nabi mengajarkan hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, maka umatnya mengikutinya. Apa yang dilarang oleh nabi ya kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan kita kerjakan. Karena pasti benar yang disampaikan oleh nabi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita memberikan tugas daripada nabi dan Rasul Allah adalah memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang akhlak yang mulia. Ya, berkata baik, berkata benar, tidak boleh mengingkari janji, tidak boleh korupsi, harus berbaik semua sesama, bahkan kepada makhluk, binatang, tumbuhan sekalipun. Maka kita diajarkan oleh Islam ini untuk berbuat baik. Islam ini sangat toleran sekali. Tidak ada agama yang paling toleran daripada ajaran Islam. Ketika seseorang ingin menyembelih hewan kurban, itu pisaunya, goloknya harus tajam dengan tujuan supaya tidak menyakitinya. Kemudian pisaunya tidak boleh diacung-acungkan kepada muka hewan itu. Tidak boleh, walaupun manusia, walaupun hewan. Karena itu telah melanggar hak kehewanan. Luar biasa. Bahkan seorang muslim tidak boleh kencing di lubang semut. Luar biasa Islam itu ya. Sampai kencing saja tidak boleh di lubang semut, apalagi membunuhnya. Yang dilarang untuk membunuhnya. Islam ini adalah ajaran yang paling toleran dibanding agama-agama yang lain. Seperti itu. Kemudian menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita yang gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ada surga, kita tahu ada neraka, kita tahu ada azab kubur, kita tahu ada alam barzah, kita tahu ada malaikat, kita tahu ada jin, setan. Itu adalah berkat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada umatnya. Kemudian kepada para sahabatnya, tabi'in, dan ulama sampai Pak Guru, Bu Guru, Pak dosen menyampaikannya kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa tahu bagaimana cara Nabi dan Rasul beribadah itu ya dari dosen kalau di perguruan tinggi, ya, dari Pak Guru kalau di SMA, kalau majelis taklim dari kiai atau ustaz. Sehingga kita yakini akan insya Allah kebenarannya, karena ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kita tahu tentang berita gaib itu hanya dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tanpa bimbingan Rasul tidak akan tahu ada yang gaib. Maka bohong, dusta kalau ada orang tahu tentang sesuatu yang gaib. Ya, itu ada orang ketika ada yang meninggal di tol Cipali, kemudian dilihat yang mata batinnya ternyata kendaraannya itu nabrak penguasa yang tidak dilihat di situ katanya, bangsa makhluk gaib. Nah, ini dusta ini. Seorang muslim tidak boleh mempercayainya. Karena yang gaib itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah celaka ya itu ujian, musibah. Ketika musibah itu ya qadarullah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tauhidnya benar. Selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul adalah memberikan kabar gembira kepada siapa saja
antara umatnya yang tunduk, yang patuh, yang taat terhadap perintah-perintahnya dan larangan-larangan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tunduk dan patuh akan diberikan balasan surga yang seluas langit dan bumi, yaitu puncaknya dari sebuah kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan. Dan orang-orang yang zalim ya tidak lagi tempatnya kecuali puncaknya adalah di neraka. Surga neraka itu perkara yang gaib, yang berbeda dengan kenikmatan duniawi. Kalau kita di dunia sudah mendapat kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, maka berharap kepada Allah semoga kita mendapatkan di akhirat ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena tidak bisa terbayangkan kebaikannya, kehebatannya, kenikmatannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan dunia dan akhirat itu, madunya fil akhirati ila mithlu ma yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yami falyandur bima tarji. Tahukah kalian perbedaan atau hakikat kehidupan dunia dan akhirat itu ibarat kalian menjeburkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian lihatlah sisa air laut yang menempel di jari itu, itulah nikmatnya dunia. Hanya di jari. Sisanya yang seluas lautan samudra adalah nikmatnya kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Dan itu hanya bisa dilihat, bisa dirasakan dengan keimanan. Maka orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pengen bahagia dunia dan bahagia akhirat dan dijauhkan dari azab neraka. Itu udah benar, doanya udah benar. Perilakunya juga harus benar. Perbuatan amalnya harus benar. Jangan ingin terhindar dari neraka tetapi perbuatannya menuju neraka. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jika kita sudah tahu tentang tugasnya, maka minimalnya kita bisa meneladani kehidupan para Rasul Allah, ya. Dengan penuh sabar, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim, bagaimana kesabaran Nabi Nuh menghadapi kaumnya, bagaimana kesabaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya. Kesabarannya, kehebatan, ketabahan, kegigihannya, keuletannya, akhlaknya bisa kita tiru. Kemudian mengetahui caranya menyembah yang benar. Tanpa ada Rasul pasti salah menyembahnya. Ya. Tapi dengan ada utusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka kita tahu cara menyembah kepada Allah itu, yaitu caranya dengan melaksanakan ibadah sholat. Mau banyak rezeki, sholat. Mau dijauhkan dari bencana, sholat. Bahaya kekeringan melanda umat manusia, sholat. Mendatangkan rezeki, sholat. Mencegah bahaya, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dijadikanlah salat dan sabar ini sebagai penolong kita di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, beriman kepada Rasul Allah itu adalah mengajarkan dan mencontoh kepada kita supaya kita mengenal cara dan menyembah yang benar. Kemudian memahami kehidupan umat-umat yang terdahulu, bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW bisa kita pelajari sehingga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terhindar dari azab kubur insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu tahu nama-nama Nabi dan Rasul, ya. Ada 25, ya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Yusuf,
Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, ya. Kemudian Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, Nabi kita semuanya. Demikianlah teman-teman mahasiswa semuanya, perkuliahan hari ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf segala kekurangannya. Silakan diresum dan kirim hasilnya di Classroom atau di e-learning untuk Fakultas Teknik. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.